اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه نبينا رسول الله وشفيعنا حبيب الله ومولانا خليل الله عليه صلاتنا يا الله نبينا رسول الله وشفيعنا حبيب الله ومولانا خليل الله عليه صلاتنا يا الله رسول الله كريم الله وعلى أنبياء الله رسول الله صفي الله إمام المتقين الله أتانا رحمة المهدى فآمنا به يا الله فوفقنا وأكرمنا بحسنى والرضا يا الله إلهي وعافنا جمعا من الأمراض يا الله وطهرنا من الأوزار بفضل منك يا الله نبينا رسول الله وشفيعنا حبيب الله ومولانا خليل الله عليه صلاتنا يا الله إلهي اغفر مع الأبوين إلهي ارحمهما يا الله إلهي استر جميع الحال ولا تكشف بنا يا الله إلهي واهدنا دوما لما ترضى به يا الله وكن عونا لنا يا رب بدارين معا يا الله نبينا رسول الله وشفيعنا حبيب الله ومولانا خليل الله عليه صلاتنا يا الله وأنزلنا بفردوس بقرب محمد يا الله لننظر وجهك الباقي بحب المصطفى يا الله على أحمد صلاة الله على الهادي سلام
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ballagha ar-risalata wa adda al-amanata wa nasaha al-ummah wa kashafa al-ghummah. وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين رب يسر ولا تعسر ربي تمم بخير سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبعد. Tidak ada daripada yang terpenting dalam kehidupan kita yang lebih berkesan, tidak ada dalam kehidupan kita sehari-hari yang lebih bermanfaat, yang mampu untuk mengatur perjalanan hidup itu daripada kesedaran. Agar bagaimana dengan kita dapat mengamati dan juga memahami segala peristiwa dan juga segala kejadian-kejadian yang berlaku. Yang kalau tadi dengan kita sama-sama melaksanakan salat hajat untuk kesembuhan salah seorang daripada imam kita. Beberapa hari yang lalu saya di Masjid Al-Khairiyah ikut serta melaksanakan sembahyang jenazah, tepatnya selepas sembahyang asar. Begitulah yang dilihat, yang didengar, yang kita rasakan, yang kita nikmati dalam hidup. Patut dengan kita mengambil satu ibrah dan juga mengambil satu pelajaran, dan juga patut dengan kita senantiasa selalu insaf dan sedar dengan keadaan-keadaan yang berlaku. Yang kalaulah salat hajat tadi itu kita laksanakan untuk kesembuhan kepada salah seorang daripada imam kita, saudara kita, itu juga tidak mustahil akan berlaku dengan diri pribadi kita pada suatu ketika. Ternyata dengan kita mengharapkan kawan-kawan untuk melaksanakan salat hajat agar mendoakan kepada kita, mudah-mudahan Allah berikan keafiatan, kesejahteraan, keselamatan dunia dan akhirat. Bagaimana tidak, kesedaran dalam hidup ini akan memotivasi perjalanan waktu dan juga akan memotivasi raghbah dan keinginan kita untuk kita meningkatkan segala kebaikan kita dan bekalan kita untuk kita kembali kepada Allah Jalla wa'ala. Sudah berapa yang berlalu daripada waktu kita? Sudah dalam berapa banyak detik-detik waktu yang kita gunakan untuk urusan kita? Sudah berapa banyak umur yang telah kita habiskan untuk segala keperluan hidup kita? Berapa dengan hitungannya. Takkan dengan kita tidak pernah terpikir dan juga tidak pernah merenung juga berapa dengan pertanyaannya waktu yang sudah kita gunakan untuk bekalan kita kembali kepada Allah. Ada dalam berapa banyak waktu yang kita gunakan untuk agama, dalam berapa banyak waktu yang kita gunakan untuk pengajian, dalam berapa banyak waktu yang kita gunakan untuk ibadah, dalam berapa banyak waktu yang kita gunakan untuk kita berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya nampak dengan sahabat kita di situ dan juga yang keluar, hanya handphone saja yang ditadah. Rasanya yang kalau pada itu kita duduk dengan seorang sang kekasih, yang pada itu dengan kekasih kita sudah mengalihkan pandangannya daripada kita sudah terasa hati, kita sudah terasa tersinggung. Kenapa? Karena sang kekasih kita tadi itu tidak memberikan tumpuan dan perhatiannya kepada kita. Yang walaupun kita sudah kenal lama, seingat saya pernah pada suatu ketika tersinggung sangat dengan salah seorang daripada sahabat, sampai saya tinggalkan orang tadi itu. Dalam beberapa minggu, dalam beberapa bulan saya tidak tegur dia. Kenapa? Sebab pada waktu saya sedang bersimbang khusus dengan dia tadi itu, ternyata dia dapat panggilan, langsung dia angkat handphone dan dia terima panggilan tadi itu. Halo, apa kabar, bagaimana dan lain sebagainya. Tak bagaimana secara tiba-tiba saya terasa seperti itu. Dan saya buat satu perbandingan. Bagaimana kira-kira
Ini dengan seseorang, abang ada di hadapan saya. Sementara dengan orang yang memanggil tadi itu ada di luar. Takkan kita lebih memberikan tumpuan kepada yang di luar berbanding dengan seseorang yang ada di hadapan kita. Dia itu masih jauh. Dan dia pun juga menghubungi kita tanpa mengetahui posisi kita, kondisi kita, keadaan kita. Dan juga kita sedang dalam keadaan seperti apa. Dia tak tahu kita pada seketika itu. Kalau kita tidak layan, kalau kita tidak on-kan handphone, kita pun tidak salah. Kenapa? Karena kita lagi sedang sibuk, karena kita lagi sedang berhadapan dengan seseorang, karena kita lagi sedang berbual-bual dengan sahabat, karena kita lagi sedang membicarakan suatu urusan, karena kita lagi sedang membaca Yasin, karena kita lagi sedang berzikir, karena kita sedang mengingat Allah, karena kita lagi sedang sembahyang, karena kita lagi sedang menenangkan dan pikiran kita di rumah Allah, mu'takifan dengan niat beretikaf. Detik-detik waktu kita yang kalau seandainya kita ingin menilainya, dunia dengan isinya tidak akan mampu untuk menilai. Sesaat waktu kita duduk di rumah Allah Jalla wa'ala, kalau panggilan telepon itu kita abaikan, WhatsApp yang masuk itu kita abaikan, SMS yang masuk juga kita abaikan, itu tidak salah. Kenapa? Sebab orang-orang yang berada di hadapan kita itu lebih patut untuk kita hargai, untuk kita muliakan, dan juga untuk kita berikan perhatian berbanding dengan orang yang menghubungi kita daripada luar. Itu perasaan saya yang timbul pada seketika itu. Akhirnya saya blacklist dia dalam beberapa waktu, dalam beberapa bulan. Jadi lepas beberapa bulan kemudian dia pun sadar dan perasan, ini kenapa sih jadi seperti ini? Kenapa berpaling daripadaku? Kenapa tidak lagi tegur aku? Anak pun dari majlis ke majlis menceritakan tentang kejadian seperti apa, dia pun menyadari tentang perkara itu. Ini baru kita dialihkan pandang oleh makhluk. Sudah seperti itu rasanya. Bagaimana kalau pada seketika yang beralih pandang daripada kita itu adalah Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Misalnya, seandainya kita hayati, kita amati, dan juga lantunan salawat yang kita aturkan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kita pahami dan kita resapi maknanya, yang rasanya kalau pada itu dengan kita sedang di majelis, yang kalau pada itu kita berkumpul dengan orang ramai, ternyata dengan baginda bagi tatapan pandangan kepada semua orang, kecuali kalau kepada kita, Nabi kita senyum dengan yang di situ, Nabi kita restu dengan yang di sana, Nabi kita memberikan tumpuan dengan yang di sini, Nabi kita memberikan tumpuan kepada yang di sana, Nabi kita memberikan perhatian kepada semua orang yang berada di dalam majlis tadi itu. Tapi Nabi kita tak nak tengok kepada satu orang. Kenapa? Sebab dia pun juga tidak tengok baginda Nabi, sebab dia pun juga tidak memberikan tumpuan kepada beliau. Macam mana rasanya kalau pada itu dengan baginda justru yang berpaling daripada kita, tak nak tengok kita, karena kita punya acara lain, karena kita punya perayaan yang lain, karena kita punya idaman yang lain, karena kita mempunyai tugas yang lain, karena kita mempunyai pekerjaan yang lain selain daripada kebersamaan kita dengan orang ramai di rumah Allah Jalla wa'ala. Itu kerisauan, itu luahan hati dan perasaan. Lebih-lebih lagi kalau pada saat yang berpaling daripada kita, wal iyadu billah, itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dengan bahasa kurang lebih tadi itu rasanya kalau pada waktu kita simbang-simbang, terus diangkat handphone, kita pun ima kita senyap, ima kita simbang dengan orang lain, kita pun juga sudah nak berpaling daripada dia. Agak-agaknya mudah-mudahan ini hanya sekedar untuk membuka wawasan, hanya sekedar untuk menyadarkan, hanya sekedar untuk mengingatkan, hanya sekedar untuk supaya dengan kita dapat mengamati hakikat keberadaan kita di rumah Allah Jalla wa'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelumnya dengan kita sudah bertawajuh
wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima. Arahnya ke arah sini. Kita tidak belok sana, kita tidak belok sini, kita tidak pusing ke sana, kita tidak pusing ke sini. Memang betul-betul hala tuju kita, motor kita, kereta kita, seperti apapun bentuknya, kita hala tujukan menuju masjid. Berarti kalau menuju masjid maknanya kita akan menuju rahmah, berarti kita akan menuju maghfirah, berarti kita akan menuju keampunan, berarti kita akan menuju pelindungan, berarti kita akan menuju anugerah dan juga dengan nafahat dan fayabat yang akan melempah datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Rasa tidak ideal kalau seketika dengan kita ini hala tuju kita adalah pasar, terus dengan kita pergi ke sana ziarah kubur, terus dengan kita musing ke sini ziarah kawan, terus dengan kita berputar ke arah lain. Maknanya hajat dan keperluan yang kita inginkan dari pandai pasar tadi itu tidak akan terpenuhi. Kenapa? Karena kita tidak jadi ke pasar. Jadi balik ke rumah, makcik tanya, istri tanya, abang mana berasnya, mana gandumnya, mana gulanya. Jadi kita nak buat roti macam mana, kita nak buat lauk macam mana, kita nak buat makanan macam mana. Kenapa? Sebab karena kita berpaling daripada hala tujuan kita. Hala tujuan kita tadi itu adalah untuk menuju pasar atau juga disco, apa? Tesco, untuk menuju Tesco, Tesco itu dangdut, untuk menuju Tesco berbelanja ke sana. Daripada Tesco ke Desko, akhirnya nyanyi saja lagi di situ. Apa yang nanti beli di Desko, tempat Desko, diskotik kita sebut dengan klub malam, itu adalah untuk hiburan. Di sana tidak ada beras. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Jadi alhamdulillah. Motor kita tadi itu Gia 1, 2, jadi dengan kita pusing sana, pusing sini, putar sana, putar sini, tapi tetap yang akan kita tuju, tempat yang akan kita datangi itu adalah rumah Allah Jalla wa'ala. Tempat persinggahan kita itu adalah di rumah Allah, di mustaqarrir rahmah, tempat di mana terkumpulnya rahmat dan maghfirah Allah Jalla wa'ala bersama kumpulan al-malaikatul kiram, malaikat-malaikat Allah yang mulia. Maka selepas kita sampai ke sini, agar kita senantiasa sebagaimana dengan matlamat dan target yang kita niatkan tadi untuk datang ke rumah Allah. Datang ke rumah Allah berarti untuk mendambangkan ubudiyah kita kepada Sang Pencipta. Datang ke rumah Allah berarti untuk kita melaksanakan sembahyang berjamaah. Datang ke rumah Allah berarti untuk kita mendapatkan rahmah, maghfirah, ridha, restu daripada Allah. Datang ke rumah Allah berarti kita nakkan detik-detik waktu kita sepanjang kita di dalam, kita bersama rahmat dan maghfirah dan juga para al-malaikatul kiram. Ini kalau tak terbangun tidur innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kuat sangat bunyinya. Ini bukan setakat penceramah saja yang terkejut, orang tidur pun terjaga. Masyaallah, tabarakallah. Sekejap saja kita selesaikan yang ini dulu. Jadi ahbabana fillah itu perasaan yang timbul pada saat dengan kita melihat keadaan yang pada itu dengan kita tidak memberikan tumpuan dan perhatian kepada matlamat dan juga kepada target. Jadi dengan bahasa sederhana dan juga dengan bahasa perbandingan tadi itu, kalau kita sudah tidak lagi bagi tumpuan kepada Ustaz Tal'at, tidak lagi bagi tumpuan kepada Ustaz Azri, tidak lagi bagi tumpuan kepada Tuan Imam, sebab Tuan Imam sudah berbuat dengan seseorang. Bagaimana kalau Allah sudah tak lagi tengok kita? Renung sejenak. Kenapa? Itu kan kesalahan awal. Sebab Allah sudah tidak menetap. Sebab dengan kamu pun juga sudah tidak bagi tumpuan. Kamu sudah putar haluan daripadaku. Aku nak bagikan rahmat, aku nak bagikan maghfirah, aku nak bagikan kebajikan, aku nak sehatkan jasmanimu, aku nak kabulkan hajat-hajatmu, aku nak tunaikan segala permintaanmu. Kau datang ke sini dengan membawa 1001 hajat. Kau datang kemari dengan membawa 1001 keperluan. Kau datang ke sini dengan dihadapkan dengan berbagai macam bentuk problem.
Aku yang mengatasi segala masalahmu. Aku yang mampu untuk menyembuhkan penyakitmu, yang mengatasi problemmu, yang memberikan jalan keluar. Apalagi di zaman kita sekarang, berita yang masuk ramai di kalangan anak-anak remaja yang meninggal dunia secara mendadak. Eksiden kembali kereta 4 orang disembayangkan sekaligus, di mana baru-baru ini yang itu satu keluarga dengan kereta kecilnya 5 orang pun juga dikuburkan pada waktu yang sama. Masya Allah, tabarakallah, itu jarang-jarang kita dengar. Ternyata ustadznya yang masuk kuat. Baru-baru ini dengan Ustadz Kazim, baru-baru dengan sahabat kita dari Sumbang, baru-baru dengan ustadz kita juga sebelumnya dengan Al-Fakir. Berarti itu sebagai satu peringatan daripada Allah Jalla wa'ala. Jangan lupa daratan. Dan dengan Anda harus sadar, tahu matlamat dan tujuan hidup itu untuk apa. Dan juga dalam waktu yang sama, agar kebimbangan dan kerisauan. Pasti malam hari ini ada SB. Tangkap, rekam, nanti buat laporan kepada siapa? Mungkin itu ke Bukit Aman, mungkin juga nanti ke Putrajaya, mungkin juga nanti ke Jakim. Apa pembicaraan yang dibicarakan oleh Syekh Muhammad Nuruddin? Apakah menyentuh CSB? Apakah berbicara tentang hijau? Apakah berbicara tentang biru? Apakah berbicara tentang GST? Apakah berbicara tentang G25 atau D24? Jadi kalau di 24 manis rasanya, nikmat dan lezat dapat kita rasakan dan dapat kita buktikan. Bukan itu yang saya maksud. Kan kebimbangan itu ada, risau itu ada, rasa takut itu ada, harapannya banyak, hajat-hajatnya banyak, gangguannya banyak, ancamannya datang dari sana sini. Akulah Allah lah yang maha kuasa untuk mengatasi segala problem, untuk menyelesaikan segala masalah, untuk mengabulkan segala hajat, untuk mengangkat semua penyakit-penyakit yang menimpa kepada jasmani dan fisikal kita masing-masing. Kalau begitu sewajarnya lah bang, sepatutnya lah Pak Luk, Mak Ati, Mak Alang, Mak Anjau, kita berikan tumpuan kita sepenuhnya di saat kita berada di rumah Allah sebagai tetamu, agar apa yang kita dambakan tadi itu dikabulkan oleh Allah Jalla wa'ala. Biasa kalau istri berpaling tidurnya daripada kita, biasa kalau dengan seorang kawan sudah tidak lagi menegur kita, biasa kalau dengan tetangga sudah tidak patuh dan sudah tidak lagi memberi salam kepada kita, biasa dengan teman sudah menjadi lawan menjadi kawan karena tujuan dan juga pergaulannya karena untuk kepentingan. Asalkan kepentingannya tercapai, tak kisah apakah dia menjalin hubungan dengan musuhnya atau dia mengucilkan dan menjauhi, meninggalkan teman akrabnya. Yang penting maslahatnya di mana. Tak masalah kalau berlaku hal-hal seperti itu. Ini mengucilkan, ini menjauhkan diri, ini sudah tidak menegur, ini sudah tidak memperhatikan, ini sudah tidak membantu. Tidak masalah, tak kisah. Yang walaupun itu berat, tapi kalau dengan yang satu berpaling daripada kita, waliyadzubillah, kepada siapa kita memohon keampunan, kepada siapa kita mendapatkan rahmat, kepada siapa kita minta perlindungan, kepada siapa kita akan kembali, kepada siapa kita meminta kebahagiaan yang abadi, dan juga kepada siapa kita bertawasul untuk mendapatkan tempat yang tinggi selain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan bahasa sederhana ini dapat kita pahami yang pada waktu kita di rumah Allah hanya kita bagi tumpuan sepenuhnya kepada zikir, kepada ibadah, kepada etikaf, dan kita tenangkan pikiran kita. Hanya yang satu saja yang ada dalam ingatan. Kalau itu ini datang sekalipun kita geser, kita tolak, kita ketepikan, kita jauhkan, kita kesampingkan dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, sebab waktu tidak untuk selama-lamanya, dan juga kita senantiasa mendapatkan tatapan perhatian daripada Allah Jalla wa ala. Wajjahtu wajhiya lilladzii fataras samawati wal arda hanifan muslimah. Aku telah menghadapkan diriku kepada Sang Pencipta langit dan bumi. Kalau kita bertawajuh, Allah berjanji, in ja'ahni in taqarraba ilayya shibran,
Kalau dia mendekat kepadaku dalam ukuran 1 jengkal, aku akan mendekat kepadanya dalam ukuran 1 hasta. Wa in ja'ani masyan ataituhu harwalata. Kalau seandainya dia datang dengan berjalan kaki, aku akan berlari-lari. Maksudnya dengan rahmat dan maghfirah akan datang menjumpai kita. Nikmat hidup kalau seketika kita selalu berada di bawah perlindungan, pemeliharaan, penjagaan Allah dengan ma'iyatul maula. Kita dengari azan isya terlebih dahulu. Lepas isya kita berzikir bersama. Lepas itu kita lanjutkan. Selanjutnya kalau ada sembarang soalan silahkan dikongsikan untuk kita dengari dan juga untuk kita amati pembicaraan yang akan kita bicarakan setelahnya. Hadza wabillahi taufik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammati was salatil qa'imah. آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله
أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallam ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Secara takdir, ini dengan bahasa 17 tahun atau 18 tahun ke atas. Di sini dianggap dewasa dan berumur. Kalau dengan seorang remaja sudah mencapai usia 18 tahun. Beberapa kali saya masuk ke sebuah kedai, di situ satu amaran, larangan keras untuk menjual rokok kepada yang di bawah usia 18 tahun. Kalau di sana dijadikan patokan umur 17 tahun itu sudah dianggap dewasa. Di bawah 16 tahun tidak boleh. Fair. Jadi secara takdir, ini saya guna rasional saja, guna akal saja. Pada masa itu, tak mungkin di kelab malam, atau di Tesco, atau juga di tepi pantai, atau di sebuah hotel, atau tempat peranginan, yang dengan si pemuda tadi itu ternampak seorang perempuan yang Masya Allah, Tabarakallah, betul-betul mengundang perhatian dan keinginannya dari pada segala aspek. Baik dari sudut kulitnya yang mulus, hidungnya yang mancung, rambutnya yang keriting. Kita tidak berbicara tentang halal dan haram. Cumana boleh tahu rambutnya macam mana. Bukan berbicara tentang hukum. Ini berbicara tentang rasional. Yang seketika dia tengok kulit yang putih dan mulus, dan juga dengan rambut yang keriting, dengan hidung yang mancung, dengan penampilan yang seksi, dan juga dengan perawakan yang jelita. Ya seketika dia melihat dan menyaksikannya, dia sudah tidak boleh menahan hati dan perasaan. Entah bagaimana, kalau seandainya boleh, seketika itu juga dengan dia inginkan perempuan itu menjadi pendamping hidupnya. Dalam bahasa pepatah atau dalam bahasa istilah, semua perempuan itu boleh menjadi istri kita, tapi tidak semua perempuan boleh menjadi pendamping dalam hidup. Untuk jadi pendamping yang tabah, yang sabar, yang bijak, yang mampu untuk memberikan solusi, yang mampu untuk memberikan nasihat, yang mampu untuk memberikan pandangan dengan ide-idenya, itu tidak semua orang. Perempuan sebanyak manapun atau dengan dimanapun mampu untuk kita pilih menjadi sebagai istri kita, tapi belum tentu dia mampu untuk menjadi sebagai pendamping hidup yang mampu untuk memberikan panduan dan bimbingan, nasihat dengan ideanya kepada kita. Jadi perempuan tadi itu daripada berbagai aspek, daripada berbagai kriteria yang terpenuhi, maka dengan pemuda atau dengan sesiapa saja sudah tidak dapat mengawal keinginannya. Dia nakkan juga, dia harus dapatkan perempuan itu dengan 1001 cara. Apakah dengan minta didoakan, apakah dengan baca yasin, apakah dengan salat hajat, apakah dengan minta bantuan doa daripada orang ramai. Lalu minta maaf, cadangan malam hari ini kita akan melamar, saya akan melamar, akan pergi ke tempat seseorang untuk melamar anak Haji Maskur bin Haji Majrur. Jadi saya bercadang nak datang ke rumah orang tuanya,
tolonglah bantuan doanya Tuan Imam, kalau boleh nanti malam buatkan salat hajat agar Allah kabulkan hasrat keinginanku. Syekh, doa-doalah mudah-mudahan daripada pihak keluarga perempuan tadi itu tidak menolak dan berkenan untuk memberikan jawaban restu kepada keluarga dan juga kepada saya secara khusus. Begitulah dengan dia pribadi. Ya Allah, nangis gak dapat Allah Jalla wa'ala untuk mendapatkan perempuan. Memang dari sudut kejelitaannya jelita, dari sudut kecantikannya cantik, dari sudut keseksiannya seksi, dari sudut ketambahannya tambah, dari sudut kepintarannya pandai, dari sudut kepandaiannya pintar, dari sudut orangnya memang sudah tidak ada pilihan, sudah tidak ada duanya di tempat itu. Bagaimana kira-kira kalau seketika dengan laki-laki tadi itu memang sudah tidak dapat ditawar-tawar, gelora hati, hasad dan keinginan yang tidak dapat ditangkal-tangkal, dan juga dengan kemauan yang tidak dapat dielakkan. Kemanapun aku kena dapatkan dia juga, bagaimanapun apapun tantangannya. Gunung tinggi kan ku daki, lautan ku seberangi. Aku tak peduli cabarannya seperti apapun bentuknya, dengan cara elok dan dengan cara bagaimana, aku pasti dan pasti akan mendapatkannya. Kira-kira bagaimana menurut kita setelah dia mendapatkan perempuan tadi itu, pihak keluarga tidak menolak, dia pribadi pun juga tidak menolak, semuanya akur, Masya Allah tabarakallah. Tapi setelah akad nikah berlangsung, setelah berkumpul pada malam pertama, yang beberapa minggu, bulan sebelumnya dia hidup dengan khayalan, kecantikannya, kejulitaannya, keseksiannya, kewanitaan yang menonjol, memang betul-betul wanita idaman yang tidak ada tandingannya. Setelah terkumpul pada malam pertamanya, dia tidur nyenyak dan tidak memperdulikannya. Dia masih lari kepada yang pertama tadi itu juga. Macam tuh orang yang datang dari jauh-jauh ke masjid untuk mengikuti pengajian, untuk berzikir dan beribadah, sampai ke masjid buka WhatsApp. Berarti kita tidak sampai kepada target yang kita harapkan. Macam mana pandangan kita kepada si pemuda tadi itu? Diabaikan. Tak pernah berkumpul, tak pernah tidur. Benda itu sudah tersaji, Masya Allah tabarakallah. Tongkos lomo sosa songgo, untuk cari kambing muda yang pertama, untuk disate, untuk digulai, untuk dimasak. Setelah dengan hidangan tersajikan sedemikian rupa, tapi ternyata dengan kita jangankan kita memakannya, nengoknya saja tidak. Kita berpaling daripada makanan, sedangkan dengan sajian makanan itu sudah ada di hadapan kita. Macam tu kita pada tu di rumah Allah melarikan diri daripada rahmat, sedangkan rahmat sudah ada di hadapan kita, berada di ujung jari dengan tasbihnya, berada di ujung bibir dengan tahmid dan takbirnya, berada di ujung gerakan kita dalam ibadahnya, berada di depan mata kepala kita masing-masing, tapi justru kita tidak memungutnya. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Kalau dengan bahasa jual beli, dengan bahasa transaksi akad jual beli, Masya Allah tabarakallah. Kalau pada itu dengan kita buka kedai jual pisang goreng, di sini buka kedai jualan nangka, yang di sini buka kedai jualan durian, maka yang dapat kita jual itu duriannya saja. Plastiknya kita tak nak jual atau tidak dijual. Kita bukan jual plastik. Yang sudah dimakan duriannya, bijinya kita tidak jual, kulitnya kita tidak jual. Yang kita jual itulah duriannya. Terserah di 24 musang king, ayam king, kambing king terpulang. Yang secara pasti kita jualan durian. Hanya durian saja yang akan dijual. Kedainya kita tak jual. Kemudian tikarnya kita tak jual. Kayu mengayu tempat kita meletakkannya kita tidak jual. Plastiknya kita juga tidak jual. Dan kalau dijual pun tidak ada yang beli. Macam itu juga dengan nangka. Nangka isinya, kulitnya tidak dijual. Begitu juga dengan peti-petinya tidak dijual, tempatnya tidak dijual. Yang jual pisang goreng, mari kita bisa dengan pisang goreng, hanya dengan pisangnya saja. Kalau pisangnya sudah habis, kita tidak akan jual kulit, kita tidak akan jual periuk, kita tidak akan jual minyak. Maknanya
Untuk kita mendapatkan keuntungan daripada pisang goreng, itu daripada pisangnya. Untuk kita mendapatkan keuntungan daripada durian, itu dengan duriannya. Nangka dengan nangkanya. Sekarang kita boleh mendapatkan keuntungan daripada segala-galanya. Mulut ada dalam berapa lantunan zikir yang boleh kita gunakan. Tasbihnya, tahmidnya, takbirnya, matanya, tangannya, kakinya. Takkan kita tidak memungut kekayaan dan kebaikan yang sebanyak itu yang Allah persembahkan kepada kita. Bukan hanya setakat daripada mulut, dari telinga pada waktu kita mendengar, daripada mata pada waktu kita melihat, daripada tangan waktu berisyarat, asyhadu an la ilaha illallah, Allahu akbar pada waktu kita takbir, sami Allahu liman hamidah kita angkat kembali, dari kaki hanya setakat dalam beberapa langkah saja. Apa masalahnya? Apa problemnya? Tidak ada alangan. Begitu mudah dengan kita melangkahkan kedua belah kaki kita ke depan untuk kita memenuhi saf-saf yang pertama. Betapa besarnya pahala tiap langkah. Nanti kita bersabda, kebaikan yang pertama, dosa kesalahan yang terhapus yang kedua, darajat al-ula, kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, depan kurang selesa, tak ada tiang, tak boleh menyandar, jauh daripada arus angin, jauh daripada arus ekon. Kalau di belakang senang kita menyandar, lebih santai kalau kita di luar. Sebab imam salam langsung langsung keluar. Tapi kalau saat pertama nak keluar, terpaksa melewati yang ini, melewati yang itu. Ini sama perumpamaan dengan yang saya sebutkan. Makanan sudah terhidangkan, nanti kita makan bersama. Sate ada, gulai ada, sop ada. Ada lagi nama sop yang baru nih, namanya girabok. Nah, girabok tuh ada di Sujana Utama semalam tuh. Sudah pernah dibawa ke situ. Yang ada Datuk Harudin resmikan kopi atau apa. Hasil macam-macam. Girabok ada, sate ada, kikil ada, sop tulang ada, sop ayam ada, sop kambing ada, sate kambing, sate rusa, sate musang, sate lob, dan juga dengan sate biawak, juga dengan sate apa yang banyak duri, sate landak, sedap daging landak, masya Allah, tabarakallah. Tapi kita perhatikan, takkan dengan kita masih juga menggunakan kesantaian kita untuk kita relaks dan santai, sementara sejumlah sekian hidangan kenikmatan makanan tadi itu tidak kita coba, tidak kita rasa. Atau dengan bahasa pemuda tadi itu, malam pertama, ya Allah, semalam tuh kamu menghayal betul. Begitu kamu ternampak bajunya yang terbuka, sikihnya terbuka, itu pun langsung dia tutup balik. Menghayal kalau terbuka semuanya. Pada saat ketiga dah terbuka semuanya, assalamualaikum, dia tinggalkan. Itu mana kira-kira laki-laki begitu. Begitulah ibaratnya kita sedang berada di rumah Allah. Kebaikan boleh kita dapatkan, keuntungan boleh kita dapatkan, kekayaan boleh kita dapatkan. Kita boleh dapat rahmah, kita boleh mendapatkan maghfirah, kita boleh mendapatkan pahala, kita boleh mendapatkan restu, kita boleh mendapatkan ridha, kita boleh mendapatkan perlindungan. Semuanya itu adalah tawaran Allah yang Allah tawarkan kepada kita tanpa ada yang terkecuali. Ada permit, tidak ada permit, ada paspor, ada paspor, bayar tak bayar, dia tidak pernah bayar kita masuk ke masjid. Tawaran yang semacam itu diberikan kepada kita yang hadir. Mudah-mudahan musliman kita, saya secara khusus dengan diri pribadi saya sendiri, ke depan sampai mati, tak nak lagi disibukkan oleh peralatan komunikasi. Pada waktu kita beribadah, pada waktu kita di rumah Allah, dan pada waktu kita sedang berdialog dengan Sang Pencipta, di saat kita sedang berzikir atau membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Himbauan ini yang pertama kepada para ustadz dan juga pada para tutu guru dan alim ulama. Sebab kalau kita yang menjadikan figur, kita yang dilihat dan kita yang diperhatikan, sulit untuk kita membentuk. Ketika khatib menyampaikan khutbah, masing-masing koprat di depan, dan ini sudah berlaku. Menteri-menteri mana ada yang matikan handphone waktu di masjid? Koprat mana ada yang mematikannya? Khutbah lagi sedang disampaikan, khatib pun nampak seperti boneka, seperti anak patung saja menyampaikan. Minta maaf, bukan khatib yang sini, khatib yang mana saja lah. Misalnya
foto satu. Yang satu yang hasanah ya. Ini lagi khutbah ya ya jual aja lah. Insyaallah nanti selesai Jumat ini khatib nyampak khutbah panjang sangat ya begitu berlaku tuh Haji. Tapi pergi ke Putrajaya di mana-mana saja. Ya Allah. Jadi kita datang ke masjid tadi itu sebenarnya untuk apa? Apakah untuk kita meneruskan perjalanan dan urusan kita pada waktu kita di pejabat? Apakah untuk kita meneruskan urusan kita dengan dunia luar pada waktu kita di masjid? Apakah dengan tujuan untuk kita mencemarkan suasana dan keadaan di waktu kita berada di dalamnya? Tentunya tidak. Kembali berikutnya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi di antara daripada doa yang dibaca oleh Tuan Imam terakhir tadi itu meminta kebaikan di dunia dan meminta kebaikan di akhirat dan agar terelak kita daripada siksaan api neraka. Wal iyadzubillah. Kalau seandainya di dunianya ternyata muslimah tidak berhasil dengan urusannya, dengan bisnisnya, dengan jawatannya, dengan kedudukannya, teringin nak jadi yang berhormat, tapi kalah melulu, sudah juga sogok sana sogok sini, main duit, kalah juga, dapat dengan pengundi hantu, sehingga dengan kita tidak terpilih. Masya Allah, tabarakallah, memang sudah ada usaha, sudah ada pengorbanan untuk kita mendapatkan kenikmatan dunia dengan pangkat dan tahta, tapi ternyata barangkali IQ-nya, barangkali ingatannya, barangkali kebolehannya, barangkali kekakuannya, sehingga sampai bukan dia yang dipilih, justru orang lain lagi. Tetap juga berupaya daripada usaha kepada usaha, asalnya secara kecil-kecilan, jual ikan, kemudian jual ayam, kemudian jual daging kambing, buka yang itu, buka ini, tidak ada yang jadi, bukan bankrupt, tapi tidak ada yang menguntungkan. Sudah, tapi macam manapun, kalau kita tidak berjaya untuk mendapatkan kekayaan, kita masih ada akhirat. Kalau kita tidak berjaya untuk mendapatkan jabatan, kita masih ada akhirat. Kalau kita tidak berjaya untuk mendapatkan kedudukan yang tinggi, kita masih ada modal akhirat. Yang kalau pada waktu di dunia kita gagal, katakan saja gagal untuk menyembuhkan penyakit hati, katakan saja gagal untuk menyembuhkan penyakit jasmani, katakan saja gagal untuk mendapatkan keuntungan jaringan bisnis yang banyak dan yang luas. Kegagalan kita di dunia itu tidak mampu untuk mencemarkan kesudahan atau juga dengan perjalanan yang abadi nanti pada hari pembalasan, yang walaupun dunianya gagal, tidak dapat, tidak berhasil, kita masih ada modal akhirat. Kalau seandainya menderita, kalau seandainya sengsara, kalau seandainya sakit sekalipun, paling sasarannya di dunia itu kepada jasmaninya saja. Tapi kalau gagal untuk mendapatkan akhirat, di dunianya binasa, akhiratnya hancur. Wal iyadzubillah. Masya Allah, tabarakallah. Siapa yang tak nak punya uang banyak? Siapa yang tidak mau punya bisnis dan jaringan di sana sini? Siapa yang tidak mau dapat untung? Siapa yang tidak mendapatkan jawatan? Siapa yang tidak mau untuk mendapatkan kemuliaan? Boleh dengan kita dapat untung banyak, tapi dengan cara korupsi, tapi dengan cara riswah. Tapi kalau dengan riswah, bagaimana akhiratku? Boleh dengan kita mendapatkan jabatan dan kedudukan, tendang sana, tendang sini, ngampus sana, ngampus sini, dengan cara yang leceh. Kalau kita mendapatkan jabatan, tapi bagaimana juga dengan akhirat kok? Boleh dengan kita mendapatkan kenikmatan dengan tatapan pandangan mata kita melihat, dapat kita capai, dapat kita kabulkan keinginan daripada hati dan nafsu. Tapi juga pertanyaan, macam mana dengan akhiratku? Itu makna hasanatan fid dunya wa hasanatan fil akhirah. Jadi kita sebagai seorang muslim tidak hanya memikirkan kepentingan hidup kita di dunia semata-mata, tapi untuk akhirat kita pun juga perlu kita renung dan kita pikirkan. Jadi untuk mendapatkan apa saja di dunia ini boleh, tapi pastikan terlebih dahulu bagaimana dengan akhiratku. Apakah tidak akan menghancurkan akhirat kita? Apakah tidak akan memusnahkan akhirat kita? Apakah tidak akan mencelakakan dia di akhirat nanti? Apakah tidak akan merusak bekalan yang abadi
kalau akan berlaku yang semacam itu tidak sewajarnya lah, tidak sepatutnya dengan kita mengupayakan dan mengusahakannya. Jadi kita tentu mendambakan sa'adatan fid dunya wa sa'adatan fil akhirah, kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat. Kalau kita tidak berhasil untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia, kenikmatan dan kenyamanannya, harta, tahta dan wanitanya, maka jangan sampai akhirat kita pun juga jadi korban. Waliyadzubillah. Kita akan kedua-duanya berhasil, alhamdulillah. Tidak berhasil, jangan sekali-kali mengorbankan dunia. Memang dilihat saban hari diwawancarai, kalau dengan kita keluar kemana. Singgah dimanapun, mana kira-kira wartawan yang mana satu yang mengejar-ngejar tuh guru tuh. Nah, kecuali kalau seandainya ada masalah. Ya sekarang kalau mati secara aman dan nyaman itu tak masuk dalam media massa. Tapi kalau matinya kecelakaan pinggir jalan, datang wartawan akan berkerumun, masuk dalam akhbar, masuk dalam massa, akan jadi orang yang terkenal. Bahkan sampai masuk TV 1, TV 2, TV 3 menceritakan tentang eksiden kecelakaannya di tengah jalan. Waliyahzubillah. Itu bukan satu yang menguntungkan. Jadi kembali kepada target yang kita sebutkan tadi, maka silakan kita dengan hasrat, tuntutan daripada hati, tuntutan daripada nafsu, tapi dengan catatan akhirat kita tidak terabaikan, akhirat kita tetap dengan jaminan yang telah dijaminkan oleh Allah Jalla wa'ala. Dan yang terakhir, kebiasaan dalam kehidupan manusia yang dengan kita akan berupaya untuk mengatasi problem kesehatan kita begitu kita terasa ada bagian-bagian yang rasa kurang nyaman. Mungkin hidung kah, mata kah, tangan kah, kaki kah, apa saja gangguan-gangguan yang mengganggu jasmani kita, maka dengan secepatnya dengan kita berusaha untuk mengatasi dan juga untuk mengobatinya. Yang kalau pada waktu kita tak ada duit pun kita dengan cara berutang. Kalau tidak cukup dengan klinik kampung, kita dengan klinik dengan pakar-pakar spesialis. Hantar ke hospital mana, kalau perlu kita pergi ke Singapura, kalau perlu kita jual sebagian daripada harta untuk kita mendapatkan kesembuhan jasmani kita. Tapi tidak seperti itu halnya kalau pada waktu dengan kita ada penyakit hati, riaknya ada, angkuhnya ada, sombongnya ada, dan juga dengan sum'ah dan ujub pun juga ada. Hasud, dengki merebak di dalam hati, ujub, sombong, angkuh dan takabur pun juga merebak dalam kehidupannya. Jadi kata Imam Ghazali, biasanya kalau dengan seumpama penyakit jasmani, penyakit zahir itu yang dengan kita boleh tahu kita ada masalah di sini, buah pinggang. Kita ada masalah dengan jantung, kita ada masalah dengan paru-paru. Orang lain tak boleh tengok kita di jantungan. Paham bahasa jantungan? Kita ada masalah jantung, sebut jantungan. Kadang-kadang orang bercanda, kejut kita atau kejut kayak dokter panjat, langsung jatuh. Tak tahu dia ada masalah jantung. Kenapa? Sebab penyakit zahir kita itu hanya hanya diri pribadi dia saja yang tahu. Tapi kalau penyakit batin, sifat ego, sifat angkuh, sifat sombong, itu justru orang lain yang lebih tahu daripada diri pribadi kita. Orang nampak kita ego, orang nampak kita sombong, orang nampak kita hasud dengki. Ya kita biasa-biasa saja. Penampilan kita memang kelihatan sombong betul. Kita tidak merasa ada apa-apanya, tapi orang lain tidak berkenan. Nah, jadi kalau seandainya dengan kita secepat kita untuk mengobati problem yang menimpa kepada diri kita, insya Allah masalah akan dapat terkawal dan juga akan dapat teratasi. Hanya perbedaannya antara penyakit zahir,
penyakit jasmani dengan penyakit rohani. Kalau dengan penyakit jasmani kita itu cara pengobatannya bermacam-macam bentuk. Masalah pakar-pakar spesialisnya pun juga ada. Pakar spesialis kulit, pakar spesialis telinga, jantung, tulang, kulit, buah pinggang, ginjal, atau juga dengan kencing manis. Pakar spesialis untuk penyakit kanker atau untuk penyakit kanker, dan juga dengan penyakit-penyakit seumpamanya. Tapi untuk yang mampu mengobati hati dan penyakit hati, penyakit-penyakit batin kita itu hanya semata-mata agama dengan keinginan yang tinggi daripada seseorang. Tidak ada pakar-pakar spesialisnya yang mampu untuk menyembuhkan ria dan ujub, yang mampu untuk menyembuhkan penyakit-penyakit hati, hasud, dengkinya, ujub dan takaburnya. Yang mampu untuk menyembuhkan itu adalah agama dengan kedekatan, dengan keazaman yang kuat, agar dengan kita disembuhkan daripada gangguan seperti itu. Relek saja. Biasanya yang kalau pada tuh dengan penyakit hati itu masih merebak dalam kehidupan seseorang, kalau seandainya itu dengan levernya, itu dengan ginjalnya, ginjal buah pinggang, itu dengan TBC-nya, itu dengan penyakit yang tidak terobati, akibat buruk yang menimpa, akibat buruk yang paling parah, itu akan membawa kepada kematian. Dunianya saja, kematiannya saja. Jadi yang walaupun dunianya akan terhambat, yang walaupun dunia akan menjadi kacau pilau disebabkan karena penyakit jasmani yang tidak teratasi tadi itu, tapi masih ada akhirat yang menantikannya. Sementara kalau dengan penyakit rohani, penyakit hati tidak kita obati secepatnya, dunianya hancur dan juga dengan akhiratnya akan menjadi binasa. Sebab di dunianya kita tak nak tengok orang itu sombong, akan kita kucilkan. Kita tak nak bergaul dengan orang yang sombong, kita tak nak bergaul dengan orang yang ego, cara penampilannya sombong, senantiasa membeli, senantiasa mencerca, senantiasa mencaci maki. Akhirnya di dunia hidupnya sudah tidak keru-keruan, dikucilkan. Akhirat dalam waktu yang sama dunianya hancur, akhiratnya menjadi binasa. Hadza wabillahi taufik. Mudah-mudahan jangan lupa yang pertama tadi itu kesadaran, insaf dan sedar. Itu adalah nikmat yang paling berarti dalam kehidupan umat beragama. Maka dengan kesadaran kita tadi itu, kita dapat memposisikan, mengkondisikan waktu, tempat dan juga keberadaan kita masing-masing akan terpenuhi hak-hak dan tuntutannya. Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, a'ti kulladzi haqqin haqqahu, bagikan masing-masing hak-hak dan tuntutannya. Hak-hak mikrofon untuk kita gunakan, hak-hak makanan untuk kita makan, hak-hak pakaian untuk kita pakai, hak-hak keluarga untuk kita gauli dan juga untuk kita bermuamalah dengan baik, hak-hak daripada masjid kita jaga ketentramannya, kita jaga kebersihannya, kita jaga ketenangannya, kita jaga juga suasana dan keadaan di sekitarnya. Kenapa? Sebab memang itu adalah haknya masjid yang harus terjaga dan juga harus kita penuhi supaya tidak ada sembarang gangguan yang mengganggu perjalanan ubudiyah kita kepada Allah. Dan ucapan selamat kepada kawan-kawan yang ikuti pengajian pada tiap malam hari Senin. Di sini Senin malam dengan dua buah kitab, saya dapat informasi katanya kitab sudah selesai. Jadi kata ulama, khairul umur, sebaik-baik perkara itu adalah asyaddu wa tarhal. Jadi itu bahasa Al-Quran. Selesai, sambung balik. Selesai, sambung lagi. Kalau sampai kepada kitab yang sama pun tak ada masalah, sebab dia masih belum lega lagi. Orang-orang seumpama kita ini tangkap sini,
lepas yang sana, tangkap yang itu, hilang yang sana. Jadi kalau diulang-ulang sampai 2, 3, 4 kali, puluhan kali sekalipun, itu tidak masalah. 3 sampai masail hukum hak. Cerita dan lain sebagainya, sabit, rasih, tersemat dalam hati dan ingatan kita. Hadza wabillahi taufiq. Ada sembarang soalan? Coba pinjam mikrofon yang itu. Allah, 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 Allah. Lebih kurang. Allah, Allah. Nanti sedikit. Jadi katanya yang walaupun ceramahnya kurang cantik, masjidnya kurang cantik, jamaahnya kurang cantik, sajian makanannya kurang cantik, suara penceramahnya kurang cantik, tapi jangan sampai sound systemnya yang tidak cantik. Kalau sound systemnya tidak cantik, yang walaupun ceramahnya cantik, suaranya cantik, itu buat ceramah jadi tidak cantik. Makanya penyanyi-penyanyi banyak, bahkan sekarang sampai kepada penceramah-penceramah itu di mana mereka diminta berceramah, mereka bawa sound system sendiri. Tak nak guna yang punya masjid. Takut yang punya masjid itu tidak cantik. Jadi yang walaupun suaranya serak-serak sendiri, serak-serak sedikit, tapi dengan mikrofon yang cantik jadi cantikan suara kita, betul tak? Betul. Macam tu. Jadi mudah-mudahan ke depan tadi itu memang tersekat. Ini agak lumayan sedikit, agak lumayan jelas dan cantik. Itu diperhatikan oleh ICQ, oleh pihak masjid pada waktu pengajian-pengajian diadakan di sini. Pastikan dulu, satu, untuk tidak menyusahkan kita. Yang kedua, untuk tidak memporsir tenaga kita. Yang ketiga, supaya suara kita tetap utuh dan kekal. Daripada kita paksakan balik rumah, serang suara kita. Akhirnya mau tidak mau untuk membolehkan kembali minum asam jawa. Orang minum sirap Bandung, kita minum asam jawa. Terseksa hidup. Orang minum teh atau juga dengan minuman yang sejuk, yang nyaman. Dengan kita minum asam gelogok. Asam gelogok tahu? Masam sekali. Tak ada nikmatnya sedikit pun. Hanya untuk apa? Untuk membolehkan suara kita. Apa sebab musababnya? Mikrofon masjid kurang cantik. Itu saja. Oke, silakan. Ada soalan? Bang? Ada. Apakah kelebihan anak yatim, dan apa ada keutamaannya dengan kita membela anak di luar? Kedua-duanya itu bagus. Sebab yang walaupun anak itu dilahirkan secara haram di luar nikah, yang bersalah itu bukan dia, yang salah itu adalah pasangan laki perempuan yang melakukan hubungan di luar nikah. Jadi
itu merupakan satu pendurhakaan daripada keduanya, di mana dengan anak tadi itu lahir dengan tidak mempunyai bin, dengan tidak mempunyai nama bapak, dia dipinkan kepada maknya dia, bapaknya tidak ada. Itu satu pendurhakaan. Kemudian yang kedua, dia tidak ada terbabit atau tidak ada terlibat sedikit pun dengan kesalahan yang berlaku. Itu atas dasar mau sama mau, atau juga atas dasar yang sebaliknya, waliyadzubillah. Jadi dengan si anak yang lahir tadi itu lahir ke dunia, satu, tanpa ada sedikit keterbabitan dengan kesalahan daripada pasangan yang melakukan hubungan di luar nikah. Saya stop sekejap. Tadi saya mendengar ceramah daripada seseorang, ceramah itu cukup menarik. Jadi beliau katakan, di antara daripada yang mampu untuk memperisai, membackup dunia kita daripada musibah, atau juga daripada malapetaka, itu adalah yang disebutkan di dalam hadis, syuyukhun ruk'a, syekh-syekh orang-orang tua yang rukuk, di tengah malam berintih-rintih berdoa di hadapan Allah, wa atfalun rudda, dan juga dengan bayi-bayi yang menyusu. Ketiga, bahaim rudda, binatang-binatang yang melata yang mencari makanan dan minuman. Jadi di dunia kita sekarang zaman yang serba modern tertukar fungsi daripada orang tua kepada fungsi anak-anak. Perumpamaan bahasa dia agak lucu kalau kita paham, tapi tidak terlalu lucu kalau kita tidak mengerti. Di mana dengan budak-budak sekarang dimasukkan ke dalam tong sampah dan dimusnahkan, dimatikan, sebab keluarnya ke dunia secara haram, anak-anak di luar nikah. Jadi itu kena teringat tadi itu. Sementara dengan syuyukhnya yang sepatutnya anak-anak rudda yang masih menyusu dalam masa perkembangan tubuhnya, sekarang terbalik, syuyukhnya sibuk menyusu di malam hari dengan wanita-wanita pelacur, sementara dengan budak-budaknya, dengan bayi-bayinya itu terkumpul dan dibuang ke dalam tong-tong sampah. Kalau tidak dibuang pun dibalut dengan kain putih, diletakkan di depan-depan masjid dan juga di hadapan rumah orang. Maka bagaimana suasana dan keadaan yang semacam itu? Laki-laki tua sudah berumur yang lupa daratan, dikatakan tobat itu merupakan suatu perkara yang bagus daripada seorang remaja, daripada seorang pemuda. Akan lebih bagus dan lebih istimewa lagi kalau tobat itu daripada orang yang sudah berumur, daripada orang-orang yang sudah tua. Sebaliknya, ketaatan, keinsafan dan kesadaran itu bagus daripada semua orang, tapi akan lebih bagus lagi dengan orang-orang yang sudah berumur. Sangat jelek dan juga sangat jijik dan kotor hubungan di luar nikah dilakukan oleh seseorang, tapi tambah jijik dan jelek lagi kalau yang terbabit itu di kalangan orang-orang yang sudah berumur. Nabi kita bersabda, atfalun rudda, dengan bayi-bayi yang menyusu. Sekarang ini waliyadzubillah, orang-orang tua yang merebutkan susu atau puting susu dengan wanita-wanita pelacur, waliyadzubillah, kembali. Jadi bang, dia tidak bersalah. Makanya itu kewajiban kepada kita semuanya untuk kita membela dan juga untuk kita memberikan dambaan rahmat, kasih sayang dan belayan, rasa kasih sayang kepadanya. Dalam waktu yang sama dengan anak yatim pun juga tidak boleh kita abaikan. Mana yang lebih afdal? Kalau seandainya sudah ramai yang membela anak yatim, kita ambil waktu, kita ambil peluang untuk kita membela anak di luar nikah. Sebab posisinya tidak jauh berbeda. Anak yatim kehilangan orang tua laki-laki, maknya masih hidup. Sementara dengan anak di luar nikah, maknya ada. Sementara siapa bapaknya? Dia tidak mempunyai bapak. Dari sudut kedudukan hampir tidak jauh berbeda. Kenapa banyak anak-anak yang nakal itu di kalangan anak-anak yatim? Kenapa banyak berlaku kejahatan-kejahatan itu di kalangan anak-anak yang di luar nikah? Itu disebabkan karena kedurhakaan kita kepada mereka pada waktu mereka masih kanak-kanak. Kita tidak bela, kita pandang sinis, kita pandang rendah, kita pandang hina. Kenapa dia dilahirkan dalam keadaan tidak betul? Jadi akibat karena kesalahan daripada mak dan ayahnya, selayaknya disebut mak dan ayah, lahir dia ke dunia. Jadi dengan pandangan sinis daripada masyarakat dan juga daripada orang ramai, itu dia rasakan sepanjang masa kanak-kanaknya sampai masa remaja dan dewasanya, timbul di dalam dada untuk membalas dendam, memberontak
emosinya. Ini masyarakat yang tidak betul. Apa kesalahanku? Bukan aku yang salah, tapi kenapa aku dipandang hina dan sinis, bahkan dikucilkan, bahkan sampai kepada pihak-pihak masjid, surau, madrasah, mahat, pondok. Kalau tidak jelas dia anak siapa, pihak sekolah tidak akan menerima untuk belajar di sekolah itu. Akhirnya yang tertanam di dalam jiwa raga anak tadi itu rasa dendam dan benci kepada sesiapa saja. Oh, rupa-rupanya dia yang terbabi dengan bom itu, rupa-rupanya dia yang terbabi dengan kumpulan militan itu, rupa-rupanya dia terbabi dengan kumpulan pemberontakan itu. Kenapa? Sebab untuk beraksi, untuk meluahkan rasa dendam yang terpendam lama di dalam hatinya. Jadi karena itulah Nabi kita bersabda kepada anak yatim secara khusus, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Aku dengan pembela anak yatim macam ini muslimat, macam ini nanti dekatnya di dalam surga. Jauh mana antara jari telunjuk dengan jari tengah, seperti dengan jarak yang tidak terlalu jauh, sepertilah juga dengan jarak tempat dan dengan baginda Nabi nanti di dalam surga. Kedua-duanya baik, tapi yang ada jaminan surga itu justru membela anak yatim. Sementara anak di luar nikah juga banyak kebaikannya, apalagi kalau pada saat dipandang sinis dan diabaikan oleh masyarakat dan juga oleh pihak kerajaan. Silakan yang lain. Allah Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebagian jamaah yang menggunakan tasbih. Di dalam ayat dinyatakan bahwasanya Allah tidak menjadikan dua hati di dalam dada, di dalam jiwa raga seseorang. Ma ja'alallahu lirajulin min qalbaini fi jawfi. Allah tidak jadikan dua hati di dalam rongga dada seseorang. Jadi pada saat kita di pengajian, pada waktu kita dengan khutbah, pada waktu kita dengan ceramah, kita dengan pencerahan, jadi pada seseorang susah untuk seumpama kita memberikan tumpuan dan perhatian kepada pembicaraan yang dibicarakan, dan juga dalam waktu yang sama kita sibuk dengan tasbih dan zikir. Dia memang bagus, tidak ada orang yang mencela orang-orang yang berzikir, tidak ada orang yang mencecah orang-orang yang mengingat Allah Jalla wa'ala, yang membaca Yasin, Al-Quran dan lain sebagainya. Akan tetapi macam manapun yang pada saat ketika dengan sesuatu itu kalau bukan pada tempatnya mesti dia akan mengganggu. Handphone ada masalah, tapi pada waktu pesawat mau terbang mau naik suruh matikan. Pada waktu kita akan mendarat suruh matikan. Kursi apa masalah kalau kita menyedap begini? Sedap, nyaman, santai. Katanya betulkan kursi Anda, kembalikan meja pada tempat asalnya. Itu arahan. Kenapa? Membuat suasana jadi tidak nyaman. Sebab nyendar seperti ini bukan pada waktu kita nak mendarat. Begitu juga dengan meja dibuka, bukan pada waktu kita nak turun. Nah, tiap sesuatu yang bukan pada waktunya, yang bukan pada tempatnya, bukan dengan tuntutan dan matlamatnya, itu membuat suasana dan keadaan jadi tidak nyaman. Paling tidak, yang paling terganggu sekali si penceramah. Khatib itu akan terganggu. Dia buat pengajian depan Allah. Yang walaupun dia sedang berzikir, kalau dia nak juga macam itu jangan di majlis zikir. Jangan pada itu orang lagi sedang bersyarat, dia boleh di luar, dia boleh di rumah, boleh di mana saja. Jadi sekarang kamu menghadirkan jasad jasmani Anda di sini, tapi Anda tidak bersama kami. Anda dengan satu aktiviti yang lain yang walaupun itu ibadah, tetap saja tidak cantik. Saya teringat cerita daripada Syekh Muhammad Ghazali, sudah pernah saya ceritakan tapi kita tuh sudah remang-remang, mudah masih ingat lagi. Jadi seketika itu Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, seorang pemuda jadi itu sepanjang pengajian Syekh Muhammad Ghazali yang berasalkan dari Mesir, Allah yarhamu, sudah meninggal dunia. Si anak itu bersiwak, ruk 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 ruk. Jadi masya Allah tabarakallah. Maka karena sepanjang masa pengajian tetap juga memainkan kayu arang, tetap juga bersiwak,
maka dengan Syekh Muhammad Ghazali sudah tidak dapat menahan emosi atau sudah tidak dapat menahan keadaan. Maka beliau tegur, ya akhi, saudaraku, siwak itu tidak patut, tidak wajar di majelis ilmu. Jadi dia langsung naik angin. Katanya Maulana Syekh, as-siwaku mustahab. Siwak itu kan sunat. Saya tak layan dengan si dia tadi itu. Selepas dia bercakap dengan emosinya depan tuan guru, depan orang ramai, saya kan tahu siwak itu pakai kayu arak, hukumnya sunat. Kenapa aku ditegur? Jadi beliau pun dah tak layan. Sebab kalau layan orang yang pintar kita boleh menang. Tapi kalau kita melayan orang bodoh, justru kita yang kalah. Jadi beliau tak peduli dengan dia tadi itu, beliau biarkan saja. Tak lama kemudian beliau bercakap di hadapan orang banyak. Jadi daripada perbualan, daripada perbincangan kepada perbincangan, daripada hukum kepada hukum, daripada cerita kepada cerita, daripada riwayat kepada riwayat, di tengah-tengah perbincangan tadi itu, kata beliau, mencabut bulu ketiak pun sunat juga sebenarnya. Tapi elok tak cabut bulu ketiak pada saat majlis sedang berlangsung? Diketawakan oleh baru dia sadar. Oh iya betul. Antara jari telunjuk dengan jari tengah seperti dengan jarak yang tidak terlalu jauh, sepertilah juga dengan jarak tempat dan dengan baginda Nabi nanti di dalam surga. Kedua-duanya baik, tapi yang ada jaminan surga itu justru membelah anak yatim. Sementara anak di luar nikah juga banyak kebaikannya, apalagi kalau pada saat dipandang sinis dan diabaikan oleh masyarakat dan juga oleh pihak kerajaan. Silakan yang lain. Allah Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebagian jamaah yang menggunakan tasbih di dalam ayat dinyatakan bahwasanya Allah tidak menjadikan dua hati di dalam dada, di dalam jiwa raga seseorang. Ma ja'alallahu lirajulin min qalbaini fi jawfi. Allah tidak jadikan dua hati di dalam rongga dada seseorang. Jadi pada saat kita di pengajian, pada waktu kita dengan khutbah, pada waktu kita dengan ceramah, kita dengan pencerahan, jadi pada seseorang susah untuk seumpama kita memberikan tumpuan dan perhatian kepada pembicaraan yang dibicarakan, dan juga dalam waktu yang sama kita sibuk dengan tasbih dan zikir. Dia memang bagus, tidak ada orang yang mencela orang-orang yang berzikir, tidak ada orang yang mencecah orang-orang yang mengingat Allah Jalla wa'ala, yang membaca Yasin, Al-Quran dan lain sebagainya. Akan tetapi macam manapun yang pada saat ketika dengan sesuatu itu kalau bukan pada tempatnya mesti dia akan mengganggu. Handphone ada masalah, tapi pada waktu pesawat mau terbang mau naik suruh matikan. Pada waktu kita akan mendarat suruh matikan. Kursi apa masalah kalau kita menyedap begini? Sedap, nyaman, santai. Katanya, betulkan kursi Anda, kembalikan meja pada tempat asalnya. Itu arahan. Kenapa? Membuat suasana jadi tidak nyaman. Sebab nyendar seperti ini bukan pada waktu kita nak mendarat. Begitu juga dengan meja dibuka, bukan pada waktu kita nak turun. Nah, tiap sesuatu yang bukan pada waktunya, yang bukan pada tempatnya, bukan dengan tuntutan dan matlamatnya, itu membuat suasana dan keadaan jadi tidak nyaman. Paling tidak, yang paling terganggu sekali si penceramah. Khatib itu akan terganggu. Dia buat pengajian depan yang walaupun dia sedang berzikir. Kalau dia nak juga macam tu, jangan di majlis zikir. Jangan pada tu orang lagi sedang bersyarah, dia boleh di luar, dia boleh di rumah, boleh di mana saja. Jadi sekarang kamu menghadirkan jasad jasmani Anda di sini, tapi Anda tidak bersama kami. Anda dengan satu aktiviti yang lain, yang walaupun itu ibadah, tetap saja tidak cantik. Saya teringat cerita daripada Syekh Muhammad Ghazali, sudah pernah saya ceritakan, tapi kita tuh sudah remang-remang, mudah masih ingat lagi. Jadi seketika itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, seorang pemuda tadi itu sepanjang pengajian Syekh Muhammad Ghazali yang berasalkan dari Mesir, Allah yarhamu, sudah meninggal dunia. Si anak tadi itu bersiwak, gruk 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 gruk. Jadi masya Allah tabarakallah,
Maka karena sepanjang masa pengajian tetap juga memainkan kayu arang, tetap juga bersiwak, maka dengan Syekh Muhammad Ghazali sudah tidak dapat menahan emosi atau sudah tidak dapat menahan keadaan. Maka beliau tegur, ya akhi, saudaraku, siwak itu tidak patut, tidak wajar di majelis ilmu. Jadi dia langsung naik angin. Katanya Maulana Syekh, siwak mustahab, siwak itu kan sunat. Saya tak layan dengan si dia tadi itu. Selepas dia bercakap dengan emosinya depan tuan guru, depan orang ramai, saya kan tahu siwak itu pakai kayu arang hukumnya sunat. Kenapa aku ditegur? Jadi beliau pun dah tak layan. Sebab kalau layan orang yang pintar kita boleh menang. Tapi kalau kita melayan orang bodoh, justru kita yang kalah. Jadi beliau tak peduli dengan dia tadi itu, beliau biarkan saja. Tak lama kemudian beliau bercakap di hadapan orang banyak. Jadi daripada perbualan, daripada perbincangan kepada perbincangan, daripada hukum kepada hukum, daripada cerita kepada cerita, daripada riwayat kepada riwayat, di tengah-tengah perbincangan tadi itu, kata beliau, mencabut bulu ketiak pun sunat juga sebenarnya. Tapi elok tak cabut bulu ketiak pada saat majlis sedang berlangsung? Diketawakan oleh baru dia sadar. Oh iya betul, memang bersiwak itu sunat, cabut bulu ketiak pun juga sunat, asalkan pada tempatnya. Cabut ketiak pada orang lagi sedang di restoran, pada waktu khatib sedang menyampaikan khutbah, kan tidak sesuai, sebab itu bukan tempatnya. Maka macam itulah tadi dengan zikir tidak salah, tapi mengganggu kestabilan, konsentrasi, kefokusan daripada kawan-kawan, dan secara khusus itu dengan yang membawa materi kuliah yang sedang menyampaikan syarahan, penjelasan dan keterangannya kepada kita. Terakhir, kalau ada silakan. Selimat. Bagaimana untuk istiqomah dalam beribadah dan melawan nafsu? Itu bukan ringkas, soalnya yang ringkas, jawabannya panjang. Jadi macam mana agar kita istiqomah dalam beribadat dan juga mampu untuk melawan nafsu? Yang pertama, sebagaimana saya katakan tadi, untuk menanggulangi penyakit-penyakit batin sepertinya ketidakistiqomah kita dalam melaksanakan ibadah, itu gara-gara karena urusan hati, dan juga ketidakmampuan seseorang untuk melawan nafsu, itu juga gejolak daripada akidah, iman dan yakin. Kalau untuk mengatasi masalah-masalah zahid banyak pakar-pakar spesialisnya, tapi untuk mengatasi penyakit-penyakit hati hanya agama saja yang mampu dengan keazaman yang kuat. Jadi ayat yang pertama yang diturunkan itu adalah Iqra, dengan membaca, dengan belajar, itu satu-satunya yang mampu untuk memotivasi diri agar kita istiqomah dalam melaksanakan ibadah. Kenapa? Sebab dengan perantaraan ilmu kita tahu, oh ini matlamatnya, ini hakikatnya, macam ni balasannya, macam ni kelebihannya. Itu akan memotivasi jiwa. Yang kalau pada itu dengan kita tidak kenal tentang faedah daripada sesuatu. Misalnya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allah itu canggih, kegunaannya pun juga banyak, tapi kita tidak tahu manfaatnya. Kita takkan beli. Kenapa semuanya pakat beli handphone? Karena kita tahu kegunaannya. Kita sudah dapat buktikan, kita sudah manfaatkan, dan juga kita sudah mendapatkan informasi secara mutawatir banyak kegunaan yang namanya handphone, yang namanya peralatan komunikasi. Tanpa disuruh pun kita beli. Kenapa? Karena kita kenal. Bagaimana kita boleh istiqomah dengan sembahyang duha kalau kita tidak mengenalnya? Kalau kita tidak tentang fadilat, keutamaan dan kelebihannya? Macam mana dengan kita tak disuruh, tak diminta, tidak ada bagi panduan daripada seseorang, tidak ada orang bagi panduan kepada kita, tapi kita pesan, nak roti tampal, itu yang baru. Saya pun, saya napa, ya tampal juga lah, yang saya tak tahu roti tampal itu macam mana, tapi kata orang sana penasaran, tak puas hati, namanya napa pelik, biasanya kanai tahu, cepati tahu, lambati belum. Cepati cepat, lambati belum ada rotinya. Saya tahu, roti Arab tahu, nasi buryani tahu, nasi mandi tahu, tapi roti tampal itu belum pernah dengar. Baru pertama kali dengar pada waktu di Perak.
Saya makan apa? Ya udahlah, roti tampal juga. Nah itu yang walaupun tidak pernah mencoba, tapi karena ingin mau tahu, rupa-rupanya roti ditampal dengan telur ditampalkan di situ. Nah, siapa yang suruh kita pesan roti tampal seketika kita sudah terbiasa memakannya, karena kita tahu rasanya macam mana. Kita pesan nasi biryani, kenapa? Karena kita sudah tahu rasa, kita sudah tahu kelebihannya, tahu khasiatnya. Kenapa beli tongkat Ali? Kenapa beli minuman herbal? Kenapa beli madu Arab? Jadi katanya ada dengan salah seorang dikeluarkan batu karang daripada buah pinggangnya. Setelah diproses, dimakmal, ditahlil, dianalisa, batu karang tadi itu ternyata dia terbuat daripada 3 unsur. Unsur yang pertama daripada telur ayam kampung, unsur yang kedua madu Arab, dan yang ketiga daripada susu kambing. Sebab itu hala 7 pikiran hidup ke situ saja. Beli susu kambing, madu Arab, tabat beritu, pasak bumi, tongkat Ali, tongkat Abu Hurairah. Karena hidup hanya semata-mata untuk memikirkan yang satu. Tidak ada yang lebih berkhasiat, tidak ada yang lebih berkesan daripada air mineral untuk segala kesehatan atau untuk segala keinginan. Apakah kira-kira untuk kenyamanannya pada tubuhan air deras dan puas? Apakah untuk keselesan dan kesehatan daripada buah pinggangnya? Apakah untuk kulitnya? Orang yang banyak minum mukanya ceria. Tapi memang masalah, kita terpaksa harus mengongsi tanda 5-16 kali kadang-kadang. Nah itu saja yang masalah. Jadi kita kadang-kadang bermasalah buah pinggang. Kenapa? Sebab jarang minum. Subuh kopi, siang melu, malam radek, atau juga yang sejenisnya. Tak pernah kita minum air kosong. Air kosong besar-besar. Faedahnya Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Kami jadikan segala sesuatu itu hidup dengan perantaraan air. Jadi pertanyaan tadi sudah terjawab belum? Bagaimana agar kita istiqamah tahu fadilatnya? Bagaimana agar dengan kita dapat mengatasi bahwa nafsu wa na'an nafsi 'anil hawa, maka dengan kita tahu akibat buruknya terlebih dahulu. Kenapa orang pakai tali kereta? Kenapa dengan kita slow? Padahal kita tahu kita dikejar waktu. Kita dalam kelajuan 170 dalam 1 jam. Bising orang semuanya, tak peduli, tak kisah. Sebab karena kita dikejar waktu, pukul 8 pagi kita suruh ada di Kuantan. Kita bergerak daripada sini, daripada Janda Baik atau juga daripada USG, itu pada pukul 6 pagi. Kalau tidak ditumpuk dalam jangka 2 jam, kita akan ketinggalan program di situ. Tapi pada waktu ada plus, ada roadblock di depan, ada yang plus depan kita. Dari 170 menjadi kepada 110, 90 aja lagi. Kenapa? Karena kita tahu akibat buruknya. Mungkin lesson kita akan diambil. Paling tidak nanti Ci tadi melebihi batas. Paling tidak kita dinasihati oleh polis. Ya Allah, tua-tua begini pakai sorban, dinasihati oleh mereka-mereka. Bukan tidak boleh menerima nasihat. Kita yang bagi nasihat kepada orang-orang ternyata dinasihati seperti kita baru lahir. Ci, kalau ini demi untuk keselamatan haji, Ci, tolong ikut aturan ya, 115 saja, tak boleh lebih daripada itu. Pada mukalah kalau dengan bahasa kita di sini. Jadi kalau dengan bahasa rasional, macam mana kita muslimat boleh istiqamah makan minum saban hari? Siapa yang suruh kita makan? Siapa yang suruh kita berbelanja? Siapa yang suruh kita minum? Tak ada. Tapi kenapa kita istiqamah dengan makanan dan minuman? Karena kita tahu khasiatnya. Nah macam itulah juga kalau pada tuh makan minum kita boleh istiqamah, yang itulah keperluan jasmani duniawi kita, takkan kita tidak boleh istiqamah dalam beribadah untuk keperluan rohani dan masa akhirat kita kelak nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin.